Saudara-saudara sekalian, nama saya Omar Ikin, asli Ciamis, sekarang tinggal di Pasar Pari Kebumen. Ini sebenarnya pertanyaan titipan dari teman saya. Siapa yang berkewajiban menyerutang? Karena dalam rumah tangga suami istri, tapi setelah cerai masih punya utang. Jadi siapa yang berkewajiban itu saja. Ya, di dalam seringkali di dalam rumah tangga, itu ya, di dalam rumah tangga itu ada utang piutang. Nah, perkaranya adalah sekarang dari utang itu keperluannya buat apa? Kalau keperluannya adalah memang untuk kebutuhan keluarga, misalkan untuk modali usaha di keluarga tersebut, untuk nafkah itu, untuk menafkahi keluarga tersebut, utang itu muncul karena dalam rangka untuk untuk memenuhi kewajiban keluarga, kebutuhan makannya, sekolah anak-anak dan lain sebagainya itu, maka tanggung jawabnya suami. Maka tanggung jawabnya suami, karena istri itu sifatnya adalah dia itu lebih ke pasif. Maka ada istilah orang kadang-kadang menyampaikan begini. Istri itu ketika kita itu mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Nah, kecuali kalau Mas Supri enggak itu kayaknya. Saya terima nikahnya itu. Nah, ketika kita ucapkan begitu, itu hak-hak dari perempuan itu masuk menjadi tanggung jawab kita semua itu. Kewajiban-kewajiban itu masuk ke kita semua. Dia total itu, lahir batinnya, dunia akhiratnya itu dari tanggungan kita. Berpindah. Iya, dari orang tuanya, dari bapaknya itu. Dari bapaknya pindah ke kita. Karena perempuan itu harus selalu ada yang menaungi itu. Itu. Begitu akad terjadi, maka pindahlah sudah itu kewajiban tersebut. Nah, perempuan itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Misalkan dia harus masak gitu. Ini kalau bener ini fikih yang beneran ini. Ini tolong terutama istrinya Mas Supri dengarkan ini. Perempuan itu hanya diharuskan itu untuk taat kepada suami, tetapi dia itu punya hak itu gini. Dia harus dipenuhi yang namanya makanannya. Dia dipenuhi namanya pakaiannya. Dia dipenuhi sandangnya. Dia dipenuhi pendidikannya, dia dipenuhi perhatiannya. 5 kewajiban laki-laki terhadap perempuan. Sandang, pangan, papan, pendidikan, perhatian. Jadi tetap mendidik wajib. Sekolah namanya. Nah, di sini lah terus masak itu bagaimana itu? Itu namanya perempuan masak itu masuknya sebagai sedekah. Makanya pernah suatu saat rombongan perempuan-perempuan datang ke Rasulullah. Intinya demo, protes sama Rasul. Ya Rasul, kita itu kepingin juga mendapatkan pahala mati syahid di jalan Allah. Masa laki-laki saja yang bisa mati syahid, kita perempuan juga kepingin jihad. Karena Rasul itu rata-rata 2 atau 3 bulan sekali itu perang itu. Kita juga kepingin itu. Masa laki-laki dok yang mendapatkan kehormatan seperti itu? Maka apa dikatakan oleh Rasulullah? Ketika seorang perempuan itu masak, maka itu pahalanya adalah sama dengan orang yang jihad fisabilillah itu. Ketika seorang perempuan nyuci baju suaminya, maka ketika itu dijemur di matahari, kecuali tempatnya Mas Supri diangin-angin. Kena matahari itu, maka sepanjang matahari itu menyinari baju itu, sepanjang itu pula matahari itu ampun untuk perempuan tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada suruh masak, suruh nyuci, itu nggak ada. Itu bagian daripada sedekah itu ke suami.
Makanya nggak salah kalau ada orang menarasikan begini, lagi ngapain? Membantu istri. Kok membantu? Kewajibannya siapa? Kewajibannya siapa? Suami itu. Jadi kalau pulang-pulang nggak ada makanan, itu memang harusnya laki-laki itu menyiapkan rewang itu untuk istrinya, supaya kalau ada yang masakin dan lain sebagainya itu. Karena kewajiban menyediakan makan, nyucikan baju dan lain-lain sebenarnya kewajiban siapa? Suami. Jadi perempuan nggak harus begitu. Mau carikan rewang harusnya itu. Carikan ART itu. Sebenarnya begitu. Maka kalau ada perempuan berkomitmen untuk masakkan suaminya, nyediakan makanan suaminya, nyiapkan minum yang suaminya, cucikan baju suaminya, itu adalah istri bantu suami. Lah selama ini kebalik apa enggak? Balik. Lagi ngapain? Lagi bantu istri nyapu rumah. Lu salah ini. Suami justru yang punya kewajiban, istri yang bantu gitu. Paham ya? Nah ini. Nah makanya termasuk tadi urusan apapun yang menjadi urusan perempuan itu jadi urusannya laki-laki. Paham ya? Nah, ada lagi silahkan. Monggo. Iya. Kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.